Farafirkiro Kalaifan Nakam kaum Mageran Ningge Ipadi Irkenge, yang artinya selamat datang, selamat pagi kaum Mageran. Gimana? Masih waras? Balik lagi dengan Agent Punjab 001 yang kali ini akan merangkum sebuah film telugu yang memiliki plot twist yang sangat menganjaykan sekali. Tidak kalah serunya seperti film telugu lain, semisal Dirsham, Ratsasan, dan beberapa film lainnya. Sebuah film berjudul Sings yang dirilis tahun 2023 akan berkisah kepada 4 orang kawan yang terkena dalam masalah tabrak lari. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita siapkan ritual kita. Siapkan cemilan, optimalkan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan bekicerot. Jojing ala jojing. Jojing ala jojing. Berawal dari 4 orang kawan yang memutuskan untuk menuju wilayah Pondi, ibu kota Tamil Nadu. Ada Gautam dan kekasihnya Netra. Netra menghubungi rekannya, lalu meminta ia untuk bersiap dan mengajak Madu, teman yang satunya lagi, untuk ikut juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Sepulang dari healing, Netra melakukan konferensi call melalui aplikasi Sync sejenis Zoom meeting. Mereka mengumpulkan ketiga teman lainnya. Mari kita perkenalkan. Pertama, ada Madu. Friend Peru Yenga. Lalu selanjutnya, ada si Bang Bewok bernama Sibi. You guys okay? Yeah. Dan yang terakhir, tentu saja Gautam. Entah apa yang telah terjadi, namun sepertinya mereka berempat sedang tidak baik-baik saja. Lalu Gautam, entah mengapa ia malah tertawa dan berkata jika semua pasti baik-baik saja. Kemudian Sibi marah sambil berkata, kalaulah ini semua kesalahan Gautam yang telah mengemudi secara ugal-ugalan. Tak lama kemudian, Gautam dihubungi oleh opsir kepolisian. Gautam menjawab itu hanyalah sebuah kecelakaan. Lantas, apakah yang telah terjadi? Mundur ke waktu sebelumnya. Rupanya, ketika mereka berempat kembali dari healingnya, mereka terkena masalah di mana mereka telah menabrak seseorang. Gautam meninggalkan kamarnya. Di saat itu, teleponnya terus-terusan berdering. Di sisi lain, Madu dihampiri oleh ibunya, dan Madu bertanya, mengapa ibu dan ayah belum pergi? Ibunya menjawab, jika mereka telah ketinggalan kereta. Bye. Bye. Tak lama, Gautam kembali dan ikut bergabung. Ia dihampiri oleh kakaknya yang tengah hamil besar dan meyakinkan mereka semua kalau ini akan baik-baik saja. Bye-bye. Gautam mengecek keluar karena suara kucing yang mengeong. Saat kembali ke kamarnya, ia terlihat khawatir karena kakaknya pergi tanpa pamit. Tiba-tiba Netra berteriak dan mengejutkan yang lainnya. Seketika mereka semua semakin panik. Netra berkata, sepertinya ia merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Keadaan makin tak kondusif. Madu yang sehabis dari dapur untuk meminta bantuan ibunya datang kembali ke kamarnya dengan wajah pucat. Madu berkata jika rumahnya begitu sepi dan ia tidak menemukan siapapun. Yang lebih anehnya lagi, ketika Madu sudah menghubungi ibunya, ia mendapat kabar jika orang tuanya itu telah berada di Bangalore sejak sore hari. Loh, terus eta saha nu tadi datang. Kemudian, Sibi berniat menjemput ke rumah Madu karena kebetulan mereka semua berada di satu komplek yang sama. Sibi membawa ponselnya dan terus menyalakan kameranya. Terlihat ia sudah keluar dari rumahnya dan sudah masuk ke gerbang utama rumah Madu. Yang lebih tak masuk akalnya, Sibi malah kembali ke kamarnya sendiri. Sampai di sini, apakah Anda heran dengan apa yang terjadi? Mungkinkah itu ulah Mugen Tsukuyomi, genjutsu terkuat di bumi yang ada di kamar Netra? Atau hanya ulah manipulasi makhluk astral? Lalu Netra, barulah ia berkata jujur, kalaulah bahunya tadi itu seolah disentuh oleh tangan seseorang. Kawan-kawan Netra memintanya untuk membangunkan ibunya yang tidur agar ia dapat meminta tolong.
Netra pun menuju kamar ibunya dengan tetap menyalakan kamera. Netra menggoyangkan tubuh ibunya, akan tetapi ibunya tak merespon. Lalu Netra diminta untuk memeriksa detak jantung ibunya. Netra pun berusaha menghubungi rumah sakit. Lagi dan lagi, suasana makin membagongkan. Netra berulang kali mencoba menelepon rumah sakit. Namun, yang ada hanya tersambung ke nomor Gautam, seolah mereka terjebak dalam dunia setan. Netra kembali menyalakan kameranya dan menyoroti aktivitas ibunya yang aneh. Ibu Netra yang sedang cedera bisa berdiri. Tiba-tiba... Astagfirullah, saya pun ikut terkejut. Scenes pun berpindah. Gautam kini sudah berhasil menghubungi kakaknya. Kakaknya berkata untuk cepat membawa orderan GoFood itu ke kamarnya. Gautam segera ke sana sambil membawa ponselnya. Saat Gautam membuka kamar, kakaknya tak berada di sana. Namun, panggilan di ponselnya terdengar jelas suara kakaknya yang meminta Gautam untuk mengetuk pintu terlebih dulu. Gautam pun tiba di kamarnya. Ia kembali menghubungi bapak polisi untuk meminta bantuan. Ketika ia berhasil terhubung, rupanya orang lain yang mengangkat telepon Gautam dan menginfokan jika si bapak polisi Mugilan yang membantu kasus Gautam sudah tewas akibat kecelakaan juga. Pun perempuan yang mereka tabrak juga harus menemui ajalnya. Mereka berempat kini saling menyalah-nyalahkan. Di saat mereka berdebat, Madu kehilangan kesadarannya dan dirasuki oleh sosok makhluk gaib. Dan disinilah makhluk itu menunjukkan eksistensinya. Madu yang pikirannya sedang dimanipulasi lalu mengambil kantung plastik dan Madu menutup kepalanya serta mengikatnya. Dalam hitungan menit pun, Madu harus merelakan nyawanya bertemu sang ilahi Robbi. Kini tersisa mereka bertiga. Ponsel milik Sibi tiba-tiba berbunyi. Ia melihat jika yang menghubunginya adalah Madu. Gautam dan Netra memperingati. Akan tetapi, Sibi yang penglihatannya sudah ditutupi syaiton pun tak mendengarkan mereka. Sibi malah keluar menuju rumah Madu. Sayang, sebuah kendaraan melintas dan menabrak Sibi. Dan Sibi pun harus menyusul Madu yang telah wafat duluan. Tersisa Netra dan Gautam. Kini Netra sepertinya target selanjutnya. Pintu kamarnya diketuk dan terbuka dengan sendirinya. Dari sinilah kita mengetahui entitas dari makhluk itu sebenarnya. Makhluk itu sepertinya arwah dari perempuan yang ditabrak oleh mereka. Dan arwahnya menuntut balas akan kematiannya. Terdengar Gautam menyebutkan kata Caru yang sepertinya itu adalah nama si perempuan. Ya, Gautam yang keluar dari kamarnya untuk menolong Netra, justru ia yang kini harus meregang nyawa di tangan si seton. Netra berlari keluar dan masuk ke dalam mobilnya dan tetap menyalakan kamera. Netra berusaha menyalakan mobilnya dan film pun berlanjut. Seketika itu tragedi itu pun menjadi viral diperbincangkan di warganet. Banyak yang bertanya, apakah kejadian itu asli ataukah itu hanya sebuah adegan? Dan ya, apa yang baru saja Anda saksikan semata-mata tidaklah hanya sebuah adegan short movie atau proyek film pendek yang dibuat oleh Gautam dan kawan-kawan. Namun, mereka menggunakan identitas korban tabrak lari sungguhan sebagai ide cerita untuk film mereka. Sebelum film berakhir, Gautam melakukan live Instagram dan menyapa penggemarnya. Hingga penggemar mereka histeris dengan apa yang akan terjadi. Seolah-olah Gautam kali ini terkena teror hantu sekali lagi. Namun, apakah itu sebuah plot twist lagi? Atau memang itu adalah kejadian sungguhan? Tamat!